Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar untuk semua kalian di rumah? Tentunya yang Bapak harapkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas bab matrik. Nah, untuk matrik ini kita terbagi dalam 3 kegiatan. Untuk materi pertama nanti kita akan bahas macam-macam matrik. Kemudian nanti kalau memang memungkinkan bisa kita lanjut sampai ke kegiatan 2. Sedangkan untuk kegiatan ketiga kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang. Oke. Untuk materi pertama bisa kita mulai saja kaitannya dengan matrik. Untuk macam-macam matrik ini tujuan dari kegiatan hari ini ada 2 sedikitnya, yaitu kita akan coba memahami pengertian dari matrik itu sendiri, terus notasi matriknya seperti apa, juga dengan kaitannya dengan ordonya, sehingga nanti hasil akhirnya kalian harus bisa menentukan kesamaan matrik itu seperti apa ya. Juga dan diakhiri dengan transpos matrik itu target dari kegiatan yang pertama. Oke. Untuk matrik bisa dinyatakan, misalnya ada matrik seperti ini. Kondisi yang seperti ini dikatakan sebagai matrik A. Matrik A dalam matrik ini, nah, prinsipnya dikatakan matrik apabila ada baris dan ada kolom. Isi dari matrik itu sendiri ini seperti di sini ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dibatasi dengan tanda kurung seperti ini. Ya, ini merupakan bentuk matrik A yang elemen-elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 9. Nah, bilangan 1 sampai 9 yang ada di dalam tanda kurung ini dikatakan elemen-elemen dari matrik A. Nah, nama sebuah matrik itu dinyatakan dalam bentuk huruf besar. Ya, untuk matrik, nah, nama sebuah matrik itu dinyatakan dalam bentuk huruf besar. Sedangkan isinya berbentuk baris dan kolom. Nah, kondisi matrik yang seperti ini, nah, ada berapa baris ini? 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 baris. Sehingga matrik A ini memiliki nilai 3. Juga kolomnya. Di sini kolomnya ada 3. Karena ada 3 berarti di sini dinyatakan dalam bentuk kali 3. Bilangan yang pertama di sini ini merupakan bagian dari banyaknya baris. Sedangkan bilangan yang berikutnya yang mengikuti sini ini sebagai nilai banyaknya kolom. Sehingga di sini matrik A ya, dikatakan memiliki 3 baris 3 kolom. Nah, notasinya seperti ini. A indeksnya 3 kali 3. Nilai 3 kali 3 ini dikatakan sebagai bilangan ordo. Nah, ordonya 3 kali 3. Artinya dari ordo 3 kali 3 itu matrik A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, sehingga untuk menentukan nilai dari tiap-tiap entry
matriks A, nah, biasanya dinyatakan dalam bentuk huruf kecil. Misalnya kalau matriks A ordernya 3x3 dengan entry bilangannya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 di sini, ya, sehingga nilai dari elemen 2, 3, nilai A kecil, indeksnya 2, 3, ini berarti maksud dari nilai A indeksnya 2, 3 berarti carilah bilangan di baris kedua kolom ketiga di matriks A. Baris kedua 1, 2, kolom ketiga 1, 2, 3. Ini berarti nilai dari A 2, 3 sama dengan 6. Oke. Misalnya yang lain, kalau diminta menentukan nilai dari A31, artinya ambil nilai dari matriks A di baris ketiga kolom 1, baris ketiga 1, 2, 3, kolom pertama ini, berarti A31 nilainya sama dengan 7. Oke. Nah, bilangan 6, bilangan 7 ini disebut entry matriks A, nilai entry matriks A, ya, yang biasa dinotasikan dengan A indeksnya 31. Ini bukan dibaca 31 tapi 31. Artinya baris 3 kolom 1. Begitu juga dengan A23. Ini nilainya diambil dari matriks A baris kedua kolom ketiga. Nilainya 6. Oke? Itu kaitannya dengan nama sebuah matriks, banyaknya ordo. Ordo ini menunjukkan bilangan pertama di sini banyaknya baris, bilangan berikutnya banyaknya kolom, sehingga A ordo 3x3 berarti harus berbentuk matriks yang banyaknya 3 baris 3 kolom. Untuk selanjutnya, apabila Anda diminta menentukan nilai matriks, misalnya ingat nama matriks harus pakai huruf besar. Misalnya matriks B, ordonya 2x3. Dari pernyataan B ordonya 2x3, ini bentuknya yang akan kita buat matriks B memiliki 2 buah baris. Misalnya seperti ini, 5, 3, 2. Ini baris pertama. Kita siapkan 3 bilangan. Di sini 5, 3, 2 karena yang diharapkan nanti akan muncul 3 baris, 3 kolom maksudnya. Sehingga 2 baris 3 kolom berarti di sini perlu kita siapkan 1 baris lagi. Misalnya 7, 5, min 3. Nah, ini contoh dari matriks B dengan ordo 2x3. Oke. Itu kaitannya dengan nama sebuah matriks, juga nilai ordonya dan menentukan nilai entry-nya. Nah, misalnya kalau yang seperti ini, nilai entry-nya dari matriks B. Misalnya nilai dari B 2, 3. Artinya carilah nilai dari matriks B di baris kedua kolom ketiga. Baris kedua 1, 2, kolom ketiga 1, 2, 3. Ini kolom ketiga. Berarti B23 nilainya sama dengan min 3. Bagaimana kalau ditanyakan nilai B32? Kalau ditanyakan, tentukan nilai dari B32.
Maka dari pernyataan ini berarti B baris ketiga kolom kedua, baris ketiga B, matrik B baris ketiga 1, 2, 3. Nah 3 nggak ada, karena tidak ada berarti nilai dari B32 sama dengan himpunan kosong. Nah, nilai yang nggak mungkin ada dari B32. Mengapa? Karena matrik B di sini diketahui hanya memiliki 2 baris 3 kolom, sehingga dari pernyataan nilai yang ditanyakan B32 adalah himpunan kosong, tidak ada. Oke. Ya, itu kaitannya dengan matrik. Oke, sebentar. Ordo matrik sudah. Untuk jenis-jenis matrik, nah, yang ada di sana jenis-jenis matrik bisa Anda baca sendiri. Nah, ini cukup mudah untuk dipahami jenis matrik, kaitan dengan istilah-istilahnya saja. Nah, oke, gimana? Ada komen yang perlu ditanggapi enggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita akan lanjut dengan kesamaan matrik. Ya. Oke. Ini udah. Lanjut. Untuk kesamaan matrik, ya. Kesamaan matrik berarti, ya, kita akan mencari kesamaan nilai dari lebih satu matrik. Misalnya ada matrik A, elemen-elemennya 3, 2, 1, 5. Kemudian matrik B, elemennya 5, 7, 2, 1. Tuh. Terus ada matrik C, elemennya 7, X, 5, 7, 3, 2, 1, 6, 2. Nah, dari contoh 3 matrik yang ada di sini, untuk syarat kesamaan matrik, 2 buah matrik dikatakan sama, syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Itu syarat pertama. Sedangkan syarat keduanya, apabila memiliki elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Itu syarat 2 buah matrik dikatakan sama. Ingat, pertama syaratnya ordonya, banyak baris dan kolomnya harus sama. Kemudian syarat kedua, elemen-elemen yang seletak harus sama. Kalau kita lihat di sini, matrik A dan matrik B sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Begitu juga matrik B 2 kali 2. Nah, kalau C 3 kali 2, banyaknya 3 baris, ada 2 kolom. Ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari matrik A dan matrik B, apakah matrik A sama dengan matrik B?
Coba Anda lihat di sini matrik A dan matrik B. Pertama yang perlu Anda lihat adalah matrik A. Berapa banyaknya, nilai ordonya berapa? Di sini ordonya 2 kali 2. B juga 2 kali 2. Syarat pertama terpenuhi. Ordonya sama. Sekarang yang perlu dilihat lagi elemen-elemen yang seletak. Matrik A 3, 2, 1, 5 sama dengan 5, 7, 2, 1. Nah, sekarang kita koreksi elemen-elemen yang seletak. Di sini elemen yang seletak dikatakan matrik A. Nah, A11 nilainya 3. Sedangkan yang di B 11 nilainya 5. Ternyata di kolom baris pertama, kolom pertama untuk matrik A dan matrik B kolom 1 baris pertama juga di sini nilainya jelas tidak sama. Dari pembuktian yang pertama ini sudah menunjukkan bahwa matrik A dan B matrik yang tidak sama. Tuh. Oke. Apalagi dengan C. Nah, jelas kalau A apakah sama dengan C? Jawabannya oke. Syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Kalau ini A nya 2 kali 2, sedangkan C 3 kali 2. Nggak usah dilihat bilangannya lagi. Karena apa? Syarat pertama ordonya saya sudah tidak sama. Pasti A tidak sama dengan C. Ini yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kesamaan matrik. Oke, lanjut. Misalnya kalau matrik A nilainya seperti itu. Matrik A ordo 2 kali 2, elemennya 3, 2, 1, 5. Sedangkan matrik B elemennya 3 X 1 Y. Ini misalnya matrik D seperti ini. Di sini kita ketahui D ordonya 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau ada pertanyaan A sama dengan D? Berarti di sini AD ordonya sudah sama. Oke, lanjut dengan melihat nilai entry-nya. Nah, untuk satu yang pertama ini A dan D 3, ini 3 sudah sama. Oke, ini 1, ini 1 juga sudah sama. Berarti tinggal kolom berikutnya. Di sini A nya 2, sini D nya X, A nya 5, di sini Y. Berarti syarat A sama dengan D jika X sama dengan nilainya ini 2 dan Y nya harus sama dengan ini, lihat 5. Jadi untuk pernyataan A sama dengan D akan terpenuhi apabila dipenuhi kondisi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Oke, itu. Ini contoh yang sederhana kaitannya dengan kesamaan matrik. Oke. Ya, kalau Anda lihat contoh yang ada di sana, ada matrik P dan matrik Q. Ini kita hapus saja. Untuk matrik P, elemennya 4, 3, 2, 1. Sedangkan matrik Q elemennya 4 Z min 5 Y plus 2 dan X min 1. X min 1. Ini. Kalau ada matrik P dan matrik Q dengan elemen-elemen
matriknya seperti itu, jika P sama dengan Q, ini maksudnya jika matrik P sama dengan matrik Q, berarti maka 4, 3, 2, 1 harus sama dengan 4 Z min 5 Y plus 2 dan X min 1. Maka dari elemen-elemen yang seletaknya seperti ini keadaannya, uraian lebih lanjutnya, kita harus menemukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi itu berapa. Caranya kita substitusikan. Ini 4 sudah sama, berarti di sini 3 harus sama dengan Z min 5. Terus yang ini 2 dengan Y plus 2, berarti 2 sama dengan Y plus 2. Dan yang terakhir ini 1 sama dengan X min 1. Sehingga dari sini kalau dijabarkan lebih lanjut, maka Z sama dengan ini pindah tempat 3 plus 5 atau sama dengan Z nilainya 8. Begitu juga untuk mencari nilai Y, kita substitusikan. Nah, ini 2, Y nya sama dengan 2, ini pindah tempat jadi min 2, atau Y sama dengan 2 dikurangi 2, 0. Sedangkan di sini untuk X nya sama dengan ini min 1 pindah tempat, sehingga 1 tambah 1, maka Y X nya harus sama dengan 2. Oke, ini cara menemukan elemen-elemen matrik yang berbentuk variabel dari model kesamaan matrik. Caranya seperti ini. Oke. Ini yang dimaksud dengan kesamaan matrik, berarti syarat pertama tadi ordonya harus sama dulu. Setelah ordonya sama, dilanjut dengan memperhatikan elemen-elemen yang seletak harus sama. Nah, sehingga apabila berbentuk variabel, tinggal menyesuaikan syarat harus sama itu, nilai variabel harus berapa nilainya dengan cara diuraikan seperti ini. Oke, itu kaitannya dengan kesamaan matrik. Yang berikutnya setelah kesamaan matrik, bisa kita lanjut dengan transpos. Ya, ini nanti bisa Anda lihat. Kita lanjut saja kaitannya dengan transpos. Untuk transpos, transpos matrik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan transpos matrik itu kalau ada matrik A, nilainya A, B, C, D, E, F seperti ini ya. Matrik A elemennya seperti ini, maka untuk transpos matrik A, transpos matrik A itu dilambangkan dengan A pangkat T. A pangkat T berarti dibaca matrik transpos A, transpos matrik A. Elemennya tinggal diganti posisi. Yang tadi menjadi baris jadikan kolom. Ini. Di sini matrik A, ordonya banyak baris ada 2.
kali 3. Nah, ada 3 kolom, sehingga transpos matriks A ini akan bernilai ordonya menjadi 3 kali 2, ditukar posisi. Baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Itu untuk maksud dari matriks transpos untuk A yang seperti ini kondisinya, sehingga elemen-elemennya akan berubah juga. Yang tadinya baris jadikan kolom ini. Kalau A, B, C berarti A, B, C, ini D, E, F. Ini mudah kan? Tinggal ditukar posisi saja. Baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Seperti ini. Sehingga kalau ada matriks K, elemennya 2, 3, 5, maka untuk transpos matriks K dinyatakan K pangkat T, matriksnya berbentuk ini 1 baris 3 kolom, sehingga akan menjadi 3 baris 1 kolom. Nilainya 2, 3, dan 5. Ini. Nah, kalau Anda lihat, cermati istilah atau nama-nama matriks, ini termasuk matriks baris karena ada 1 baris, nah, beberapa kolom. Sedangkan di sini yang matriks transpos K-nya ini menjadi matriks kolom. Nah, ini bisa Anda lihat nanti di macam-macam matriks. Ya, itu menjadi tugas kalian untuk memahami apa itu macam-macam matriks itu. Ya. Itu kaitannya dengan transpos matriks. Ini. Bagaimana kalau ordonya 3 kali 3? Misalnya ada matriks N 2, 3, min 1, 5, 7, 2, 0, 1, 3. Nah, seperti ini. Sehingga matriks transposnya untuk N ini ordonya 3 kali 3, sama, akan menjadi 3 kali 3 juga. Nah, ini jadinya 2, 5, 0, terus 3, 7, 1, terus min 1, 2, dan 3. Ya, ini N matriksnya seperti ini, elemennya, sehingga transposnya seperti ini. Baris ditukar jadi kolom dan sebagainya. Ya, saya kira untuk masalah transpos bukan hal yang rumit untuk kalian, mudah-mudah saja. Ya, itu bisa kita lanjut ke masalah berikutnya dengan matriks singular. Ya, ini penghalusnya nih. Oke, untuk transpos cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nggak paham, putar ulang. Kita lanjut bagian yang terakhir di bahasan kegiatan yang pertama, yaitu matriks singular. Apa itu singular? Ya, dari pengertiannya matriks singular itu yaitu matriks bujur sangka yang memiliki nilai determinan 0. Nah, jadi kalau matriks A elemennya A, B, C, D, ini dikatakan matriks singular. Syaratnya apabila
A kali D dikurangi B kali C hasilnya 0. Ini kalau matriks A ini nilai merupakan matriks singular, syaratnya kalau matriks A itu apabila elemennya dikalikan, ini A kali B dikurangi B kali C hasilnya 0, itu yang dimaksud dengan matriks singular. Nah, contohnya bisa Anda lihat di sana, ya, di matriks A elemennya 26 13. Nah, kalau kondisinya seperti ini, dilihat nilai determinannya yaitu 2 kali 3 dikurangi 6 kali 1. Nah, ini jelas hasilnya 0 ya. Nah, ini bentuk matriks A yang seperti ini dikatakan matriks singular. Oke, itu ya, dari masalah yang pertama di kegiatan hari ini untuk jenis matriks, ya, itu nanti bisa Anda baca, cermati. Nah, untuk jenis-jenis matriks itu seperti apa saja, itu contohnya sudah cukup komplit di modul yang Bapak siapkan untuk kalian itu. Terus untuk menuliskan matriks, ingat caranya harus ada baris dan kolomnya. Dari baris dan kolom itu menunjukkan nilai ordo matriksnya, sedangkan untuk menentukan nilai entry atau nilai elemen-elemen matriksnya itu bisa dilihat dari posisi bilangan yang dimaksud. Nah, itu kaitannya dengan kegiatan yang pertama. Ya, kita lanjut saja untuk kegiatan yang kedua, kegiatan belajar yang kedua. Kita akan lanjut dengan operasi matriks. Ya, untuk operasi matriks kaitannya dengan hitung jumlah kali atau dikurangi, penjumlahan, pengurangan atau perkalian matriks. Ya, syaratnya dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi. Ini yang kita bahas pertama, operasi matriks kaitannya dengan penjumlahan. Penjumlahan matriks. Syarat dua buah matriks bisa dijumlahkan, ya, apabila memiliki nilai ordo yang sama. Tuh. Dua buah matriks bisa dijumlahkan, syaratnya ordonya harus sama. Misalnya ada matriks A 3 5 2 1 dan matriks B 7 min 3 6 0. Untuk matriks A tambah matriks B, berarti yang pertama harus kita lihat ordonya dulu. A dan B ordonya 2 kali 2 sudah sama. Karena sudah sama berarti tinggal dilanjutkan 3 5 2 1 tambah 7 min 3 6 0, sehingga ini hasilnya akan membentuk matriks dengan ordo yang sama juga, yaitu ordo 2 kali 2. Ini caranya, elemen-elemen yang seletak dijumlahkan. Nah, yang dijumlahkan elemen-elemen yang seletak, berarti di sini hasilnya akan berbentuk 3 tambah 7 ini, terus 5 tambah min 3 ini 2
tambah 6 dan yang terakhir 1 tambah 0, sehingga diperoleh matriks dengan nilai ini 10, ini 2 dan 8, hasil akhirnya 1. Ini hasil dari penjumlahan matriks A tambah matriks B. Hasilnya matriks dengan elemen 10, 2, 8, dan 1. Oke, itu masalah pengurangan, caranya juga sama. Ya. Jadi penjumlahan atau pengurangan, ingat ordonya harus sama. Yang bisa dijumlahkan maupun yang dikurangi adalah ordoan elemen-elemen yang seletak, yang tempatnya sama. Ini kaitannya dengan penjumlahan atau pengurangan. Begitu juga dengan misalnya kalau ada matriks N, elemennya 2, 3, 1, 7, matriks M 5, min 3, 2, 1. Kondisi yang seperti ini berarti hasil jumlahnya misalnya T sama dengan M tambah N, maka matriks T sama dengan matriks M tambahkan matriks N. Ini 5 min 3, 2, 1 ditambah 2, 3, 1, 7, sehingga matriks T nilainya ini dijumlahkan, nilainya 7, terus min 3 tambah 3, 0, 2 tambah 1, 3, 7 tambah 1 nilainya 8. Ini hasil penjumlahan matriks M dan matriks N, nilainya berbentuk matriks T yang elemennya seperti ini. Itu kaitannya dengan penjumlahan. Sekali lagi, dalam hal penjumlahan maupun pengurangan matriks, ingat ordonya harus sama. Elemen-elemen seletak itu yang bisa dijumlahkan maupun yang dikurangi. Itu. Oke, penjumlahan dan pengurangan anggap sudah cukup. Kita lanjut ke perkaliannya sekarang. Perkalian matriks. Untuk perkalian matriks berarti ini akan beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau penjumlahan pengurangan tadi yang penting ordernya sama, terus elemen seletaknya dijumlahkan maupun dikurangi. Tapi kalau untuk perkalian harus memperhatikan baris dan kolom dari matriks yang akan dihitung. Nah, kalau kondisi yang seperti ini misalnya matriks A dan matriks B, elemennya seperti itu. Nah, ini 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, sekarang kita coba kalikan. Matriks A kali matriks B, misalnya matriks C adalah hasil dari A kali B. Nah, sehingga diperoleh nilai A-nya 3, 5, 2, 1 dikalikan dengan matriks B 7, min 3, 6, 0. Nah, perhatikan cara menghitungnya untuk perkalian matriks A kali matriks B. Nah, baris kalikan kolom. Ya.
baris kalikan kolom. Ini untuk aturan perkalian. Sehingga dari matriks C yang sama dengan A kali B, C itu sama dengan 3 kali 7 ditambah 5 kali 6 itu baris kali kolom. Terus lanjut, ini 3 kali min 3 ditambah 5 kali 0. Ini baris pertama kalikan kolom pertama. Ini baris pertama kalikan kolom kedua. Lanjut yang sini, itu baris kedua yang sekarang. Baris kedua yaitu 2 kali 7 ditambah 1 kali 6. Baris kali kolom. Lanjut di sini 2 kali min 3 ditambah 1 kali 0. Ini perhatikan aturan perkaliannya tadi, baris kalikan kolom, sehingga diperoleh seperti ini. Kita sederhanakan untuk nilai matriks C nya menjadi 3 kali 7 21 tambah 5 kali 6 30. Ini min 9 tambah 0. Yang ini 14 tambah 6. Ini min 6 tambah 0. Sehingga hasil akhirnya C sama dengan 51 min 9. Ini 20 dan min 6. Ini hasil dari perkalian matriks A kali matriks B. Tuh. Ingat, baris kali kolom. Sehingga di sini karena matriks A dan matriks B ordonya sama 2 kali 2, sehingga hasil kalinya matriks C juga memiliki ordo yang sama 2 kali 2. Bagaimana dengan matriks B kali A sekarang? Kalau dibalik, sama enggak? Ya, ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan matriks kalau B kali A. Misalnya R itu hasil dari matriks B kali A. Kalau tadi C itu A kali B, sekarang R diperoleh dari B kali A. Berarti hasilnya sama dengan B, matriks B 7 min 3 6 0 dikalikan dengan A 3 5 2 1. Sehingga matriks R-nya sama dengan baris kali kolom. Sekali lagi, ini 7 kali 3 ditambah min 3 kali 2. Nah, terus yang ini 7 kali 5 ditambah min 3 kali 1. Yang bawahnya 6 kali 3 tambah
0 kali 2, terus 6 kali 5 tambah 0 kali 1, sehingga matriks R nilainya 7 kali 3 21 min 6, yang ini 35 min 3, yang ini 18 tambah 0, yang ini 30 tambah 0, sehingga matriks R diperoleh nih 21 kurangi 6 15, ini 35 kurangi 3 jadi 32, ini 18 dan 30. Oke, coba Anda perhatikan antara matriks C dan matriks R. Dari hasil kali matriks A kali B dengan matriks B kali A. Ini dalam perkalian matriks ya, tidak berlaku hukum komutatif ya, bolak-balik nggak sama. Ini buktinya matriks C dan matriks R ya, dari hasil kali A kali B dengan B kali A. Ini yang perlu Anda perhatikan kaitannya dengan perkalian matriks. Ya, sementara itu aja dulu kaitan dengan materi yang kedua ya. Sementara yang kita bahas sampai di perkalian matriks dulu. Untuk bahasan lebih lanjut ya, silakan kita akan rencanakan pada pertemuan mendatang. Hari ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.